Prospek kerja setelah lulus kuliah kedokteran. Bukannya setelah lulus kuliah kedokteran jadinya dokter aja. Oh, ternyata selain jadi dokter, peluang karir anak kedokteran banyak juga loh. Yuk kita bahas satu-satu. Sebelum lanjutin videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sebelumnya, aku mau bahas sedikit tentang tahapan dan lama kuliah kedokteran. Jadi, untuk meraih gelar seorang dokter itu ada 2 tahapan pendidikan yang harus kalian lewatin. Yang pertama, pendidikan dokter, atau kita bisa sebut masa preklinik. Nah, ini tuh kurang lebih 3 sampai 3,5 tahun. Nah, setelah lulus dari masa pendidikan dokter ini, kita akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran atau S1 sarjana kedokteran. Setelah itu, yang kedua, kita akan melanjutkan ke tahap pendidikan profesi kedokteran atau kita sebutnya adalah masa koas atau klinik. Ini kita tempuh selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Nah, setelah itu kita akan diuji melalui ujian UKMPPD atau ujian kompetensi dokter nasional yang nantinya setelah lulus kita baru akan dilantik menjadi seorang dokter. Nah, kalau di total lama kuliah kita itu bisa 5 sampai 5,5 tahun baru bisa dapat gelar dokter. Terus kalau udah jadi dokter, pilihan karir apa aja sih atau prospek kerja apa saja sih yang bisa kita geluti? Yang pertama tentunya adalah klinisi, yaitu jadi dokter umum atau spesialis atau dokter PNS yang praktek di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas. Nah, bagi teman-teman yang suka untuk berinteraksi dengan pasien secara langsung, mulai tanya jawab, anamnesis, atau sampai memberikan terapi, tentunya cocok di karir ini. Yang kedua adalah pengelola struktural rumah sakit. Terutama untuk teman-teman yang suka banget ikut organisasi waktu masa prekliniknya atau passionnya di bidang kepemimpinan, ini bakalan cocok banget sama teman-teman. Apalagi nanti kalau ditambah ambil S2 manajemen rumah sakit, tentunya bakalan lebih kompeten ya. Yang ketiga adalah jadi dosen atau akademisi. Nah, ini yang unik. Kalau misalnya teman-teman niat dari awalnya untuk jadi dosen atau akademisi, teman-teman bisa hanya mengambil program pendidikan kedokteran saja atau sudah mendapat gelar S1 sarjana kedokteran. Lalu teman-teman bisa ambil pendidikan jenjang selanjutnya yaitu S2. Misalnya teman-teman mau ambil magister biomed, boleh banget. Atau teman-teman bisa juga menyelesaikan profesi kedokteran teman-teman hingga mendapatkan gelar dokter, lalu lanjut S2 sesuai bidang keahlian teman-teman sendiri. Yang keempat adalah peneliti. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman yang sukanya bereksperimen, neliti hal-hal baru mengenai medis di laboratorium. Terutama di masa pandemi kayak gini, peneliti sangat-sangat dibutuhkan untuk mencari vaksin yang efektif untuk virus COVID-19. Yang kelima adalah menjadi wira swasta atau pengusaha. Menurut aku pribadi, aku selalu berprinsip kalau mau jadi kaya secara finansial, bukan jadi dokter jalannya. To be honest, gaji dokter itu nggak seberapa. Mengingat lama pendidikannya yang panjang dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Tapi jangan khawatir, ada jalan karir lainnya, yaitu menjadi wira swasta atau wirausaha atau pengusaha atau sebutan kerennya adalah dokterpreneur. Misalnya seperti mendirikan sebuah klinik kayak Dokter Tompi atau Dokter Yasin atau Dokter Randy. Atau bisa juga mendirikan toko alat medis atau toko obat-obatan seperti apotek, atau bisa juga bidang lainnya di luar bidang kedokteran seperti Dokter Tirta dengan berbagai bisnis menariknya. Nah, gimana? Cukup banyak kan karir yang bisa dijalani oleh seorang lulusan kedokteran. Apapun karir yang diambil, semoga bisa menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!